Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan yang operasionalnya di bidang digital, yaitu Intel Corporation. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi, sejarah, strategi manajemen, dan produk-produk yang dihasilkan oleh Intel Corporation. Nah, Intel Corporation itu adalah perusahaan multinasional dan perusahaan teknologi di Amerika Serikat yang didirikan oleh Gordon E. Moore dan Robert Noyce yang berkantor pusat di Santa Clara, California, di Silicon Valley. Perusahaan ini adalah termasuk produsen semikonduktor chip terbesar yang pernah menduduki peringkat 45 di tahun 2020 dari daftar 500 perusahaan di Amerika Serikat. Kemudian untuk sejarah berdirinya Intel Corporation didirikan oleh Noyce dan Gordon Moore yang berawal dari penemuan mereka. Nah, Noyce adalah salah satu penemu sirkuit terpadu dan pelopor teknologi chip silikon di Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor ini termasuk perusahaan di Amerika. Dan di perusahaan yang sama juga, rekannya Gordon Moore juga menemukan hukum Moore pada tahun 1965. Dan pada tahun 1968, keduanya meninggalkan Fairchild untuk memulai perusahaan mereka sendiri yang diberi nama dengan campuran nama mereka yaitu Noyce dan Moore menjadi NM Corporation. Nah, namun beberapa orang menyebut nama NM Corporation ini tidak sesuai, tidak tepat untuk industri elektronik. Setelah menggunakan nama NM Corporation selama 1 tahun, mereka mengadopsi nama Integrated Electronics atau yang disebut dengan Intel. Kemudian pada tahun 1971, Intel melakukan penemuan yaitu mikroprosesor 4004 dan merilisnya pada tahun 1971. Tahun 1981, hanya 2 chip berbeda dari Intel yang menjalankan sekitar 2.500 aplikasi per tahun. Salah satu pesanan itu dilakukan oleh perusahaan mekanik yaitu IBM yang dilakukan dalam kerahasiaan mutlak. Kemudian, IBM memilih Intel sebagai pemasok mikroprosesor eksternal pertama untuk produknya. Produk ini dimulai sebagai ide gagal Gordon Moore beberapa tahun yang lalu, yaitu komputer pribadi pertama. Kemudian, keberhasilan klon seperti IBM PC atau Compaq dikombinasikan dengan meningkatnya tekanan dari pembuat chip Jepang, mendorong CEO Intel Andy Grove untuk menjadikan mikroprosesor sebagai bisnis inti perusahaan. Pada tahun 1985, Deskpro 386 Compaq adalah perangkat pertama yang berisi chip 386 Intel yang mampu mengeksekusi lebih dari 5 juta instruksi per detik. Ketika penjualan komputer pribadi melonjak pada akhir 1980 sampai 1990, pabrik perusahaan di Santa merancang dan membangun Celeron, desktop, dan server. Pada tahun 1991, Intel adalah pembuat prosesor terkemuka di dunia dan meluncurkan startup Jingle Intel. Anonimitas yang meluas dan instan ini dapat dilihat dalam kampanye Intel Inside yang sangat sukses pada tahun 1990. Kemudian, pada tahun 1993, Intel Corporation memperkenalkan chip Pentium yang pertama, dan tahun 2006, Apple menyelesaikan peralihan beragam produknya ke prosesor Intel. Selama beberapa dekade, Intel telah mendominasi pasar mikroprosesor komputer. Kinerja perusahaan sangat baik
tercermin dari peningkatan penjualan dan laba. Yang pertama, keberhasilan Intel adalah hasil dari perencanaan strategis yang kuat melalui penerapan konsep pemasaran untuk memberikan nilai maksimal dan kepuasan pelanggan melalui kepemimpinan produk. Banyak perusahaan menawarkan nilai besar melalui kenyamanan dan harga dari Intel Corporation sendiri. Kemudian yang kedua, Intel selalu berusaha untuk menyenangkan dan memanjakan pelanggan. Di beberapa pasar, konsumen menyesuaikan produk dengan kebutuhan spesifik dari ceruk pasar mereka. Intel secara konsisten menghasilkan produk terbaik dan memberikan manfaat ini langsung kepada pengguna akhir. Hasil yang dicapai adalah loyalitas karyawan yang tinggi dan preferensi mereka terhadap perangkat lunak dan perangkat keras perusahaan. Dalam beberapa kasus, inovasi Intel dinilai terlalu cepat untuk melampaui permintaan dan peluang pasar. Misalnya pada tahun 1990-an, Intel memproduksi produk Intel Pentium terbaru. Akan tetapi, infrastruktur komputasi membuat infrastruktur barunya sendiri, atau bus system yang disebut PCI. Sistem ini kemudian dibagikan dengan produsen komputer dan menjadi bus standar untuk komputer pribadi, membuka jalan bagi chip Intel yang lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah pembuat aplikasi. Pada saat itu, pertumbuhan Intel bergantung pada peningkatan permintaan untuk mikroprosesor, pertumbuhan aplikasi, dan penjualan komputer pribadi. Nah, pada awal tahun 2000-an, Intel mengejar strategi pemasaran yang lebih progresif, yakni Intel mencoba menjadi pembuat aplikasi agnostik dan perusahaan mencoba mengembangkan aplikasinya sendiri. Kemudian, Intel berusaha memperkuat hubungannya dengan konsumen melalui kampanye iklan Intel Inside. Pada saat itu, perusahaan chip seperti Intel biasanya hanya menjual kepada produsen yang membeli chip mereka secara langsung. Selama mikroprosesor masih belum dikenali, chip tersembunyi di komputer, Intel dapat dengan mudah mengalahkan peniru dan pesaing. Kampanye Intel Inside mencapai terobosan industri yang bertujuan untuk menarik pembeli komputer pengguna akhir konsumen Intel. Iklan yang berusaha meningkatkan kesadaran merek, iklan seperti iklan orang kelinci, menambah kepribadian merek dan berusaha meyakinkan konsumen bahwa produk perusahaan lebih unggul dari produk pesaing. Selain itu, Intel menggunakan logo Intel Inside. Kemudian Intel menuai hasil dengan memiliki preferensi merek yang kuat untuk Intel di antara pengguna akhir. Chip Intel juga akan menjadi lebih menarik lagi bagi produsen komputer. Oke, kemudian untuk produk-produk yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Intel Corporation mengeluarkan beberapa kategori produk. Yang pertama yaitu prosesor. Untuk produknya, prosesor Intel Xeon, prosesor Intel Core, prosesor Intel Pentium, dan prosesor Intel Celeron. Kemudian untuk kategori yang kedua yaitu produk server. Untuk produknya, server node tunggal, server multi-node, sesi server, server board, SAS atau RAID, dan lain sebagainya. Untuk kategori yang keempat yaitu nirkabel. Untuk produknya yaitu Intel Killer Wi-Fi, Intel Wi-Fi 6E, Intel Wi-Fi 6, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kategori yang ketiga adalah Intel NUC. Untuk produknya PC Mini Intel NUC, Intel NUC Kit, Intel NUC Board, Intel NUC Element, dan kit laptop Intel NUC.
Untuk kategori yang kelima yaitu produk Ethernet. Yang pertama adapter jaringan seri 800, kemudian controller seri 800, adapter jaringan seri 700, kontrol seri 700, adapter Ethernet Gigabyte Ethernet controller, dan lain sebagainya. Kemudian banyak kategori selanjutnya yaitu Intel FPGA, produk Intel eASIC, memori dan penyimpanan, dan chipset. Untuk produk-produknya dapat dilihat dalam tabel.